Tumben keluar kamar, kamu lagi nunggu Gojek makanan? Atau lagi main game? Atau nonton Netflix? Oh, kau baca Alkitab? Iya, kan Brenda suruh aku belajar baca Alkitab, tapi aku tuh masih banyak nggak ngertinya. Kamu mau nanya tentang apa? Tapi bukan berarti aku lebih jago ya. Cuma siapa tahu aku bisa bantu. Nah, aku tuh mau nanya, Lucifer itu yang dibuang ke bumi, yang karena dia memberontak sama Allah itu, dia kan dibuang tuh ke bumi, terus dia membawa sepertiga malaikat-malaikat di sorga yang ikut memberontak, dan mereka berubah jadi setan atau iblis gitu kan, ya kan? Ya benar. Nah, terus dia itu kejadiannya sebelum atau sesudah manusia diciptakan? Itu sebelum penciptaan manusia. Jadi waktu di Taman Eden itu, iblis udah ada di bumi. Gitu. Terus udah gitu, aku mau nanya deh, ular yang menipu Hawa itu di belakangnya ada kekuatan iblis. Iya. Nah, menurut aku Hawa itu nggak salah, dia tuh tipu sama ular. Nah, terus Lucifer itu yang digambarkan di Yesaya 28 nih, dia itu kan penuh hikmat dan maha indah, makanya dia nipu Hawa, dan Hawa itu ketipu. Terus Hawa tuh makan deh buah pohon itu, makanya ketahuan deh sama Tuhan. Terus Tuhan kutuk Adam, kutuk Hawa, kutuk ular. Ya nggak sih? Bener kan? Wah, seru nih kalau kalian kumpul kayak gini. Lagi pada bahas apa sih sekarang? Dengar-dengar soal kutuk ya? Oh, enggak lah. Ini Sheryl lagi bahas tentang Taman Eden yang di kitab awal-awal itu loh. Oh, Cheryl, kamu nanya apa memang? Menurut aku tuh Hawa tuh ditipu, dia cuma korban. Jadi gini ya, kita coba urutin kita bahas dari awal. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu iblis dibuang dari sorga ke bumi beserta antek-anteknya. Iya, jadi iblis itu dibuang ke bumi. Nah, berarti bumi itu udah ada kan? Dan iblis juga udah ada sebelum Adam ada. Ngerti nggak? Nah, gitu kan? Nah, singkat cerita nih ya, kan Allah menciptakan dari hari ke-1, ke-2, ke-3, sampai hari ke-6. Allah menciptakan manusia yang pertama. Siapa? Adam. Bener banget. Nah, Adam diciptakan Allah untuk mengusahakan dan menguasai semua yang udah Allah ciptain. Kayak misalkan tanamannya, binatang-binatangnya, semuanya kayak gitu. Nah, ada satu perintah Tuhan nih buat Adam. Kevin, kamu sebagai perwakilan kaum Adam, kamu tahu nggak nih kira-kira perintah Tuhan tuh apa sih buat Adam? Tahu dong, Tuhan berfirman, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari kamu memakannya, pastilah kau mati. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan segala binatang hutan dan burung itu dari tanah. Lalu Tuhan membawanya kepada Adam untuk Adam nama-namain itu semua. Habis itu Allah membuat Adam tertidur. Dan kalian tahu nggak, pas Adam tidur itu, Tuhan mengambil tulang rusuknya untuk menciptakan seorang wanita, yaitu Hawa. Nah, setelah itu Allah memberkati mereka berdua, dan mereka dapat tugas baru, yaitu untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Nah, di saat itu, mereka itu hidup di dalam kekekalan. Saat itu waktu belum berjalan. Entah sampai berapa lama, akhirnya si Hawa ini bertemulah ngobrol sama si ular. Nah, Allah menciptakan binatang hutan dan burung itu dari tanah. Setelah itu dibawalah itu semua ke Adam untuk Adam nama-namain. Nah, habis itu Allah membuat Adam tertidur. Dan saat tidur itu Allah mengambil tulang rusuk Adam dan menciptakan wanita pertama yaitu Hawa. Nah, setelah itu Allah memberkati mereka berdua dan mereka mendapat tugas baru dari Allah untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Nah, pada saat itu mereka hidup pada waktu kekekalan. Dan entah berapa lama akhirnya Hawa bertemulah sama si ular itu dan ngobrol sama si ular. Nah, mulai seru nih. Jadi sebenarnya waktu itu Hawa tahu nggak sih konsekuensinya kalau dia makan buah itu akan berakibat fatal?
Nah, Hawa itu kena tipu. Jadi awalnya Hawa itu taat sama perintah Allah. Sampai suatu waktu dia ngobrol nih sama ular. Jadi ular bilang dalam Kejadian 3 ayat 4-5, aku bacain ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis itu bilang ke Hawa melalui ular gini, enggak kok, kamu gak bakalan mati. Justru dengan kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Udah percaya aja sama aku yang benar, Tuhan itu bohong. Nah, iblis ini kan membuat Hawa menjadi ragu ya sama perintah Allah. Dan akhirnya Hawa tertarik dan memakan buah itu. Malah buah itu juga dikasih ke Adam yang ada bersama-sama Hawa pada waktu itu. Nah, betul tuh kata Brenda. Cara kerja iblis dari dulu sampai sekarang sama ya. Dia suka menipu, makanya dijuluki Bapak segala pendusta. Iblis itu berusaha untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Membuat manusia ragu akan firman Tuhan. Dan dia akan selalu mencoba untuk melemparkan panah-panah dusta ke dalam pikiran kita. Sehingga kita jadi berpikir, gak apa-apa kalau berbuat dosa, gak fatal kok. Melanggar aja gak apa-apa. Iya juga ya. Iblis itu membuat kita kayak meragukan firman Allah dan janji Allah. Nah, singkat cerita nih, Tuhan tahu kalau manusia tuh lebih mendengarkan kata-kata iblis daripada firman-Nya. Terus Tuhan tuh mengusir manusia keluar dari Taman Eden dan mengutuk mereka semua. Sejak saat itu, pria harus kerja keras untuk mencari nafkah. Wanita merasakan sakit bersalin. Ular merayap dan makan debu tanah. Dan bumi juga penuh dengan semak belukar. Di mata Tuhan tuh semua dosa tuh serius loh. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih. Nanti kalian jawab ya. Nanti kalau misalnya di surga, gimana kita bisa tahu siapa yang namanya Adam? Tinggal panggil aja. Adam gitu. Salah. Soalnya kan di kitab Wahyu ditulis, barang siapa menang dalam kehidupan ini, nanti di surga dikasih nama baru sama Tuhan. Aku rasa yang jenggotnya paling panjang. Kalau gitu mah aneh jawabannya, Sir. Terus jawabannya apa? Nah, gini nih guys. Suruh aja nanti di surga tuh pada berbaris. Nah, terus dicari tuh siapa yang gak ada pusernya, udah pasti itu Adam. Maksudnya? Aduh, Sheryl, maksudnya itu kita ini waktu lahir kan kita di perut mama gitu kan. Jadi kita tuh kayak tersambung lewat tali pusar gitu, plasenta. Nah, kalau Adam itu kan diciptain langsung dari Tuhan. Jadi dia gak punya pusar gitu. Dasar Kevin. Aku mau nanya deh. Dosa warisan dari Adam itu apa sih maksudnya? Jadi gini, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua itu udah kayak jadi manusia berdosa gitu loh. Maksudnya kayak kita itu juga punya tabiat dosa. Jadi kayak orang itu bisa mampu melakukan dosa tanpa diajari. Nah, kalau kalian mau baca, kalian bisa baca di Roma 8 ayat 5-8. Nah, ini aku ada cerita nih. Jadi ada seorang pendeta Jack Graham. Dia tuh ceritanya lagi lihat-lihat gitu ke sekolah minggu. Nah, tiba-tiba di satu ruangan, di paling ujung pojok gitu, dia lihat ada satu anak, kayak dia tuh pegang mainan banyak banget. Jadi kayak semua mainan itu dia kuasain gitu loh. Nah, habis itu ada satu mainan yang belum dia pegang. Nah, dia samperin nih ke gadis kecil yang lain. Terus dia pukul dong kepalanya, terus dia ambil mainannya. Nah, guys, itu kayak gitu tuh kan udah ada tabiat dosanya. Kayak dia melakukan kayak gitu kan pasti gak diajarin. Gitu. Nah, betul tuh guys, kata-kata tadi. Jadi, manusia itu tanpa Kristus hidup di dalamnya, mereka cenderung ngikutin tabiat dosa. Di mana mereka mengikuti kemauan kita sendiri. Kan kemauan kita, yaitu kemauan daging, berlawanan ya sama keinginan Tuhan. Nah, jadi makanya kita perlu lahir baru. Kalau kita lahir baru,
DNA kita itu diubah, yaitu menjadi DNA-nya Kristus. Jadi kita nggak hidup untuk diri kita lagi, tapi kita hidup bagi Kristus. Lahir baru tuh yang kayak waktu itu ya. Yang mana? Yang waktu itu loh, yang aku baru bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Waktu Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, Tuhan bilang mereka akan mati. Kok mereka nggak langsung mati? Nah, jadi gini nih, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Ketika mereka pertama kali jatuh di dalam dosa, yang mati duluan itu adalah roh mereka, di mana hubungan mereka yang tadinya dekat dengan Allah, mereka menjadi terpisah. Perhatiin deh, dulu manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka sama Allah itu dekat banget. Dimana Tuhan tuh bisa memberikan perintah-perintah dan isi hatinya kepada mereka untuk dilakukan. Dengan mereka melakukan pekerjaan mereka, memberikan nama-nama kepada binatang yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Jadi ketika mereka mengalami kematian roh ini, mereka itu harus diusir keluar dari Taman Eden. Kenapa? Sebab Allah itu kan Maha Kudus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tuh sudah gak kudus karena dosa mereka sendiri. Sehingga mereka harus diusir sama Tuhan keluar dari Taman Eden. Yang kedua, yang mengalami kematian itu adalah jiwa mereka. Di mana akhlak manusia, moral manusia itu setelah mereka keluar dari Taman Eden itu semakin merosot. Pikiran, perasaan, dan kehendak manusia juga semakin kacau. Kita lihat nih, setelah Adam dan Hawa melanjutkan hidup mereka di luar Taman Eden, mereka kan punya anak namanya Kain dan Habel. Dan kita sama-sama tahu Kain itu sengaja membunuh Habel karena Kain itu iri hati. Kan gak ada yang ngajarin orang tuanya mereka untuk saling ngebunuh, untuk saling membenci satu sama lain. Itu kenapa bisa begitu? Karena tabiat dosa itu sudah melekat kepada diri manusia. Nah, yang ketiga, baru manusia itu mengalami kematian tubuh. Dimana kalau dulu di Taman Eden, umur mereka nggak terhitung. Tapi setelah mereka keluar, mereka mengalami kematian fisik juga. Memang sih, umur Adam itu 930 tahun. Tapi di mata Tuhan, yang merupakan Allah yang kekal, waktu itu bukanlah waktu yang lama. Jadi ketika manusia keluar dari Taman Eden, di mata Allah, manusia itu sudah mati roh, jiwa, dan tubuh mereka. Nah, itu menarik sih. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kan terjadi kematian roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi ketika seseorang lahir baru, seperti Sheryl nih kemarin, dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat, itu 3 hal yang dijelasin sama Kevin tadi, roh, jiwa, dan tubuh itu akan dipulihkan. Jadi yang pertama, terjadi pemulihan roh, atau disebut juga dengan justification, pembenaran. Itu tuh proses ketika manusia dibenarkan dan diberikan roh Allah untuk memimpin dan menuntun hidup mereka. Nah, yang kedua, proses yang terjadi yang kedua ini namanya adalah pengudusan atau sanctification. Ini kita namanya pemulihan jiwa. Pemulihan jiwa ini terjadi dari awal proses lahir baru sampai kita meninggal atau terangkat nanti. Itu tuh dimana pikiran, perasaan, kehendak kita semakin hari akan semakin serupa dengan Kristus. Nah, pemulihan yang ketiga nih adalah pemulihan tubuh. Ada nih ayatnya di Tesalonika, aku bacain ya. Jadi pemulihan tubuh itu dia tuh sebutannya glorification, proses pemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang bangkit pertama kali itu adalah orang yang sudah meninggal dalam Kristus. Terus yang kedua itu orang yang masih hidup dan tinggal dalam Kristus. Itu dalam sekejap mata tuh mereka akan diberikan tubuh baru. Maksudnya gini, tubuh baru. Tubuh baru adalah tubuh kemuliaan yang sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Jadi tubuh itu tuh nggak terbatas oleh ruang dan nggak akan mengalami kematian untuk kedua kali.
Jadi, semua kematian roh, jiwa, tubuh yang dialami manusia pada saat jatuh dalam dosa di Taman Eden akan dipulihkan melalui karya salib Kristus. Itu dimana ketika manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami pemulihan roh, jiwa, dan tubuh untuk kembali bersama-sama tinggal dengan Allah yang kudus selama-lamanya. Kalau tentang pemulihan tubuh, aku ngerti nih. Tapi kalau tentang pemulihan roh dan jiwa, contoh konkretnya apa sih? Nah, kalau itu aku bantu jelasin deh ya. Kalau pemulihan roh, misalkan nih, kita tuh kan udah lahir baru. Nah, kita kan diberikan tuh roh yang baru, yaitu Roh Kudus untuk menuntun kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu membuat kita semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, ibarat kayak orang lagi jatuh cinta nih, kayak pengen kenal lebih dalam, kayak pengen ketemu terus, pengen intim, pokoknya pengen menyenangkan si orang yang kita sukai itu kan. Nah, kalau misalkan di kehidupan tuh ibarat Cheryl, kamu kan baru lahir baru nih, jadi kamu tuh kayak masih cinta mula-mula, kamu pengen baca Alkitab terus-menerus, kamu pengen tahu kebenaran tentang Tuhan lebih dalam lagi. Misalkan kamu juga selain baca Alkitab, kamu juga ikut seminar kayak HMC, KKR, Kom 100, dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau pemulihan jiwa, aku mau jelasin ke kamu pakai ilustrasi. Sebentar ya. Wah, Aku ambil bahan dulu. Menarik nih. Nah, aku udah bawa nih ilustrasinya. Coba Kevin tolong diambil deh, bantuin aku ya. Coba Kevin pegang dulu, tahan. Nah, Cheryl, sekarang kita bahas tentang pemulihan jiwa. Nah, pemulihan jiwa itu adalah proses yang panjang. Ibaratnya kayak kita dari lahir baru sampai nanti kita meninggal atau rapture, itu kita masih akan mengalami proses ini. Nah, ini adalah kayak ilustrasi jiwa kita. Kenapa warnanya aku ambil yang agak gelap atau coklat? Ini mengibaratkan kalau kita tuh jiwanya pada dasarnya tuh udah membawa tabiat dosa. Jadi kita tuh udah membawa dosa warisan dari Adam. Nah, botol putih ini mengibaratkan tuh kayak kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang kita baca, yang kita dengerin, pokoknya kebenaran firman Tuhan deh. Nah, sambil coba Kevin bantu tuang pelan-pelan. Kenapa aku bilang pelan-pelan? Karena ini tuh proses yang panjang. Nah, coba angkat. Nah, tadinya itu, ini kan kita banyak dosa nih, misalkan pertengkaran, kita suka melakukan perselisihan, atau hal-hal kedagingan lainnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi sambil seiring berjalannya proses tersebut, kita baca firman Tuhan, memasukkan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, lama-lama warnanya akan memudar. Jadi, dia itu mengikis tabiat dosa yang pada dasarnya ada di dalam setiap manusia. Sampai suatu nanti prosesnya dia menjadi warnanya lebih putih, sampai putih banget. Kayak gini misalkan. Jadi berubah ya warnanya ya? Iya, jadi berubah. Jadi ibaratnya tuh tadi masih coklat kan, kita tuh melakukan dosa ini, itu. Semenjak kita baca Alkitab, baca kebenaran firman Tuhan, kita jadi tahu itu tuh ternyata dosa, salah. Nah, itu membuat kita ibarat gelas tuh jadi bersih putih kayak gini. Coba, dah. Wah, hebat ya. Nah, ini tuh ibarat jiwa kita yang sudah serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi tadinya kotor, sekarang udah jadi bersih deh. Gitu, Cheryl. Wow. Aku ngerti deh sekarang. Oh, aku inget ada ayatnya. Bentar ya, aku cariin ya. Ayatnya itu di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, gitu Cheryl. Sebelum kita bahas yang lain, ini aku taruh dulu ya. Ya, Bentar ya. thank you ya, Ta. thank you, Ta. Guys, ada kopi nih. Wah. Oper ya. Gratis nggak nih? Iya gratis. Ada teman sepupu aku baru buka kopi, suruh cobain. Rezeki anak soleh ya, puji Tuhan. Kita lagi bahas firman Tuhan, kopi dateng.
sekalian nih biar Sherry gak ngantuk lagi. Aku tuh antusias mau belajar, yang ngantuk tuh Kevin yang matanya mulai ngantuk. Wah, body shaming ya. Mentang-mentang memang dari lahir mataku sudah Bercanda. begini. Kalian lagi bahas apa sih emang? Itu lagi bahas dosa Taman Eden. Aku punya pertanyaan. Menurut kalian nih, dosa apa yang pertama kali terjadi? Aku mau jawab. Itu loh yang waktu Hawa melanggar perintah Tuhan, dia makan buah dari pohon Taman Eden. Mereka itu tuh nganggap serius perintah Tuhan. Ada dosa sebelum itu. Apa? Kalau menurut aku nih ya, ada dosa pelanggaran, yaitu menambahi dan mengurangi firman Tuhan itu sendiri. Apaan tuh, Tak? Kok aku baru denger ya? Sekali lagi sih, ini sih menurut aku ya. Jadi gini nih, kan pada awalnya tuh Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, terus kalian tahu nggak? Ular itu memutarbalikkan semuanya. Dia ngomong gini ke Hawa nih. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, Gadit, lanjut ya. Habis itu, Hawa bilang gini ke ular. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah guys, kalian lihat gak? Di sini Hawa itu udah mengurangi kata semua dan menambah kata raba buah itu. Jadi sebelum Hawa memakan buah itu, dia tuh udah melakukan pelanggaran, mengurangi dan menambah firman Tuhan itu sendiri. Gimana? Bener gak? Bener tuh. Nih kopi tambahan deh buat kamu. Pinter. Makasih. Masuk akal sih emang. Tapi kalau aku sih ada jawaban lain. Kan tadi kamu cerita tuh. Kalau menurut aku, dosa pertama malah silat lidah atau dusta. Kan tadi jelas tuh si iblis muter balikin kata-katanya kan. Dia bilang, Tuhan bilang nggak boleh makan semua. Padahal kan Tuhan bilang semua boleh kamu makan kecuali yang di tengah itu kan. Ya. Jadi itu kalau menurut aku sih. Wah, kamu juga pinter. Aku kasih deh bonus. Nih. Waduh, mantap. Aku juga punya jawaban loh. Apa? Yaitu namanya dosa kemal. Hawa kan kemal banget. Apa tuh emang? Kemal itu artinya kepo maksimal. Oh. Kalau kita baca nih ya di Kejadian 3 ayat 16. Ini aku pakai penjelasan aku sendiri aja. Jadi Hawa itu tertarik sama buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kelihatannya pohon itu tuh sedap untuk dimakan dan memberi pengertian. Lalu akhirnya ada menuruti apa perkataan ular itu. Dia ambil buahnya, dia makan buah itu, lalu memberikan Adam yang bersama-sama dengan dia. Jadi inti dari yang aku sampaikan teman-teman, ketika Hawa melihat dan meraba buah itu belum dikatakan dosa. Tapi ketika dia sudah memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam, itulah yang namanya dosa yang dibuahi. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis di Yakobus 1 ayat 14-15. Firman Tuhan bilang gini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginannya itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wah, gila. Kamu pinter banget ya, Vin. Aku kasih deh kopi aku buat kamu. Nih. Lah, kopi lagi. Ini jangan mentang-mentang mataku begini ya. Saya kasih kopi lagi. Enggak lah, bukan begitu. Menurut aku ya, dosa yang pertama kali terjadi di surga itu ketika malaikat pemimpin yang namanya Lucifer itu memberontak terhadap Allah dan menyeret juga sepertiga malaikat untuk jatuh dalam dosa. Lucifer tuh ya, dia tuh pengen menyamai Allah, dia pengen menyamai yang maha tinggi. Ada tuh di Yesaya pasal 14. Ini tolong bacain dong. Yesaya 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku.
mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dan ditegaskan lagi nih dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Aku bacain ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalian pernah dengar gak sih pepatah klasik yang bilang pride is the oldest sin? Jadi artinya tuh kesombongan adalah dosa yang tertua. Aku ingat di Amsal pasal 6 juga diceritakan ada 7 dosa yang dibenci sama Tuhan. Aku baca ya. Amsal pasal 6 di ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, yang pertama tadi dibilang itu kan mata sombong, itu berbicara tentang kesombongan. Jadi dosa pertama itu adalah dosa kesombongan. Wah, jawaban kita salah semua deh. Nih, Mbak Brenda aja semua kopinya. Brenda sih nanya susah banget. Nah, ini nih salah satu dosa yang ada di Taman Eden, yaitu nyalahin orang, suka cari kambing hitam, gak boleh tuh Ren. Jadi nih, si Adam waktu itu menyalahkan Hawa. Dia bilang, perempuan yang kau taruh di sisiku lah, dia yang memberikan aku buah dari pohon itu. Nah, makanya dia makan, gitu kan, dia bilang ke Tuhan. Terus Tuhan nanya sama Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Dan Hawa jawab apa? Hawa bilangnya, ular itulah yang telah memperdaya aku. Jadi kayak tunjuk-tunjukkan gitu mereka. Aku jadi kepikiran nih sesuatu. Coba ya kalau Adam dan Hawa itu orang Manado, tentu kita masih tinggal di Taman Eden. Oh gitu? Nih ya, andai Adam dan Hawa itu orang Manado, mereka itu bukannya tertarik sama buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, tapi malah mereka tertarik sama ularnya. Mereka kejar ularnya, mereka tangkep, terus dibikin deh makanan ular rica-rica. Enak kan tuh? Kalau kayak gitu, kita tuh masih semua tinggal di Taman Eden. Bisa. Nah, kamu tuh kecewa ya kalau Adam dan Hawa bukan orang Manado. Itu tuh dosa yang di Taman Eden tuh, dosa kecewa sama Tuhan. Jadi Adam tuh kecewa sama Tuhan. Adam mau bilang karena perempuan itu loh yang kau tempatkan, makanya jadi begini. Enggak lah, cuma bercanda doang itu tadi. Ngomong-ngomong ya soal salah menyalahkan dan mencari kambing hitam, jadi ada kisah yang bagus bagaimana proses pengampunan dosa pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur pada zaman Musa. Jadi pada waktu itu setahun sekali Imam Besar Harun akan masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, sesudah ritual di ruang Maha Kudus dan mesbah bakaran selesai, Imam Besar akan ke halaman kemah utama pertemuan untuk meletakkan tangannya di atas kepala kambing hitam jantan, namanya Azazel. Nah, jadi segala dosa bangsa Israel itu akan ditanggungan ke kambing hitam itu. Nah, kambing hitam itu kemudian dilepas ke padang gurun dan nggak boleh dimakan. Kambing hitam Azazel yang nggak bersalah itu harus menanggung semua dosa dan membawa dosa itu ke padang gurun yang nggak bertepi. Apa itu ya sebenarnya asal muasal kata kambing hitam? Tidur semua. Bangun. Dan kini ku hidup hanya bagi Dia, seperti